tsumma radadnahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan orang yang diciptakan oleh Allah yang paling hebat, yang paling cakep, asfala safilin, nanti di akhirat malah paling rendah. Sesuai dengan ayat yang lain, walaqad karramna bani Adam illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali tidak direndahkan oleh Allah orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh. Sekarang coba lihat dan perhatikan yang ditaklif oleh Allah, oleh syarak yang harus beribadah hanya dua golongan, jin dan manusia. Jin dan manusia, ternyata yang paling hebat itu adalah manusia, ilmunya itu yang paling tinggi itu. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan para tentara dari golongan jin dan manusia. Kemudian ada salah satu, dan dia kehebatannya itu adalah mujizat Nabi Sulaiman mengerti dengan bahasa binatang. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam beserta bala tentaranya lagi jalan-jalan, kemudian lagi ngobrol, kemudian datang rombongan semut. Kata si semut, "Woi, saudara-saudara, coba masuk cepat masuk, tuh ada Sulaiman, takutnya kedengaran obrolan kita." Kata Nabi Sulaiman, "Fatabassama dhahika min qawliha." Senyum Nabi Sulaiman dengan obrolan si semut. Disangkanya tidak tahu tentang bahasa semut, padahal Nabi Sulaiman tahu. Fatabassama Rabbi auzi'ni, akhirnya berdoa kepada Allah dengan kehebatan Allah. Singkat cerita, Nabi Sulaiman menanyakan ada seekor burung yang tidak kelihatan. Mana si hudhud? Cari si hudhud, kalau tidak datang si belik saya akan disiksa. Kesini, yang lain pada datang, tunduk, dia malah tidak ada. Ada apa Tuhan? Mohon maaf saya telat. Ini Hud, tolong sampaikan ini surat ke raja yang terkenal hebat, tapi dia orang kafir, negerinya negeri subur makmur, gemah limpah rojidawi di negeri Sabah di waktu itu. Lantas bagaimana Tuhan? Tolong sampaikan ini surat kepada Ratu Bilqis namanya. Di luarnya itu tertera, kalau kita mah ada amplopnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ini surat adalah dari Sulaiman dan diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Nahl. Lari terbang si hudhud membawa surat diutus oleh Nabi Sulaiman, disampaikan kepada ratu yang begitu terkenal, subur makmur, tapi kafir, sampaikan. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya dari golongan jin dan manusia, yang termasuk jagoan-jagoan, jawara-jawara di waktu itu dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, "Wahai saudara-saudaraku, tentara-tentaraku, bala-balaku dari golongan jin dan manusia, ada apa Tuhan? Gerangan Tuhan mengumpulkan kami semua begini, dengarkan semuanya. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang begitu mewah di negeri Sabah ke depan kaula, ke depanku," kata Nabi Sulaiman. Sedangkan Ratu Bilqisnya diundang oleh saya supaya datang ke sini. Nah, sebelum Ratu Bilqis datang ke sini, singgasana yang dia miliki sudah ada di depan kaula. Siapa yang mampu memindahkannya? Akhirnya sebelah kiri, sebelah sana tuh ada yang mengangkat tangan. "Saya Tuhan, ana atika bihi qabla an taquma min maqami." Aku qala ifrit dari golongan jin, namanya si ifrit. Qala ifritum minal jin, dalam surah An-Nahl berkata si ifrit dari golongan jin, "Ana atika qabla an taquma min maqami." Saya sanggup
Tuhan memindahkan singgasana yang Tuhan pinta ke depan Tuhan sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduk. Duduk, berdiri. Cepat. Hebat euy, kata Nabi Sulaiman. Tapi saya takut sebelum saya berdiri si ratu itu udah datang ke sini. Pengen saya sebelum ratu ke sini singgasana sudah ada di depan kula. Kata Nabi Sulaiman. Siapa yang lebih cepat lagi? Akhirnya di pojokan sana tuh ada yang angkat tangan dari golongan manusia. Namanya Asif bin Barhaya, terkenal dia. Asif bin Barhaya. Saya Tuhan sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang begitu mewah, yang dibikinnya itu dari emas, perhiasan, permata yang luar biasa mewah. Sebelum Tuhan ana ati kabi qabla ayar tadda ilaika tarfau. Sebelum Tuhan mengedipkan dua mata, sebelum berkedip. Nah, hebat euy. Silakan siapa yang bisa ilmu itu, yang bisa ilmunya yang dipakai oleh Nabi, hebat itu, berguru kena Asif bin Barhaya. Nah, ternyata benar begitu belum mengedipkan dua matanya Nabi Sulaiman, singgasana punya yang dimiliki oleh siapa? Ratu Bilqis sudah ada di depan. Menurut riwayat dalam tafsirnya, si Asif bin Barhaya itu nembus bumi, saking kilatnya dengan ilmu. Maka sekarang terjadilah ada jalan di terowongan terjahit dari situ. Ada jalan di dalam tanah. Nah, itu anak buahnya Asif bin Barhaya. Nah, artinya ilmu manusia dan ilmu jin itu adalah tinggi manusia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ilmu dan amal. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Dalam mukadimah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Sama. Kita buktikan. Kita semua datang dari Allah, minallah, fillah dan ilallah. Akan nyambung dengan si sang bayi. Allah mengumpulkan seluruh ruh di tempat kumpulnya para ruh yang disebut dengan makom jama. Allah beraklamasi, pertanyaan secara besar-besaran dalam surah Al-A'raf. Alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku bukan Tuhan kalian? Kata Allah. Qalu bala syahidna, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Di waktu itu mulai ruh Nabi Adam sampai hari kiamat, yang sekarang bajunya ada yang muslim, ada non muslim, semua tidak ada yang menolak, semua iman kepada Allah. Bala syahidna. Kemudian singkat cerita, lahirlah ke alam dunia melalui Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian beranak. Singkat cerita, ruh yang ada di makom jama tadi, karena hasil berusahanya seorang ayah dan ibu yang baik, terciptalah kita di waktu 40 hari. Sperma yang ada di kandungan sang istri jadi segumpal darah. 40 hari segumpal lagi jadi 10 hari 40 hari nutfah air mani, 40 hari segumpal darah daging. Jadi 40 4 bulan. 4 kali 3 120 hari jadi mudghah. Nah, sudah membentuk mudghah, segumpal daging yang ada di rahim sang ibu, ruh yang tadi di makom jama oleh Allah ditugaskan kepada malaikat supaya meniupkan ruh yang ada di makom jama yang tadi iman kita tadi, walaupun kita lupa karena manusia majahula, banyak lupanya, manusia mengakui manusia itu termasuk saya, banyak lupanya, banyak bodohnya, tidak ingat ruh yang tadi kita ucapkan iman kepada Allah diperintahkan oleh Allah ditiupkan kepada sang bayi yang ada di
kandungan ibu di waktu 4 bulan. Kemudian malaikat disuruh oleh Allah untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizkihi, di waktu 4 bulan si kan termasuk kita ini semuanya pas ditiupkan ruhnya dituliskan rizkinya. Rizkinya si A adalah sekian, rizkinya si B adalah sekian. Walaupun dia tidak seberapa usahanya, tetapi dunianya rizkinya lebih daripada yang lainnya. Jadi bisa jadi ketentuan dari Allah tidak bisa dirubah. Nah, pantas di waktu 4 bulan dianjurkan harus berdoa dan berdoa, minta kepada Allah supaya keinginan kita sesuai dengan iradah Allah. Yang diberikan oleh Allah rizki sekian itu, dan kita minta kepada Allah sesuai, dimudahkan. Kita doakan rizkinya mudah-mudahan diluaskan oleh Allah sampai untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang mengandung, yang dikandung, termasuk yang mengandungnya. Karena bayi ini adalah titipan dari Allah, dititipkan oleh Allah di perut ibunya. Yang mengandungnya juga mudah-mudahan diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah. Amin ya rabbal. Bukan hanya yang mengandung, tetapi yang bikin melendung juga doain bapaknya. Harus didoain. Masa anak yang dikandung didoain, yang mengandung didoain, yang bikin melendung tidak didoain? Doain semuanya. Harus didoain. Satu rizkinya. Yang kedua diperintah oleh Allah untuk menuliskan. Tetapi rizki ini ada, rizki itu ada 2. Ada yang mugrom, ada yang mu'alaq. Kalau mugrom adalah tanpa kasar manusia, langsung diberi oleh Allah, termasuk anggota badan kita, tanpa campur tangan manusia. Ada yang mu'alaq. Ada mu'alaq itu adalah melalui kasab dan melalui doa, termasuk nasib. Contoh, dengan adanya kasab seseorang, amal seseorang, silaturahim, maka diberi rezeki yang luas. Dengan hasil doa seseorang, maka Allah akan memanjangkan umurnya. La yuradul qada ila bidu'an. Tidak bisa ditolak keputusan Allah kecuali dengan doa. Itu adalah qada yang mu'alaq, yang ada di Lauhil Mahfuz, yang bisa dirubah itu. Adapun qada, keputusan Allah yang ada di mafi ilmilah, tidak bisa diganggu gugat, termasuk qada yang mubrom, tidak bisa. Nah, kita berusaha ini yang ada di Lauhil Mahfuz, yang mu'alaq. 2, disuruh untuk menuliskan ajalnya, usianya, umurnya, minta kepada Allah di waktu dan seterusnya, bukan hanya di waktu 4 bulan. Membaca surah Luqman atau membaca surah yang lainnya, ini mah awal pemberangkatan. Mulai sekarang ibu dan bapaknya harus rajin ibadah, rajin membaca Al-Quran, rajin membaca sholawat, supaya anak kita juga, keturunan kita termasuk ahlul Quran. Amin ya robbal alamin. Ini contoh didikan. Lanjutkan seterusnya. Pada sholat maktubah minimal atau surah Fatihah, Al-Ikhlas. Kemudian, ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran aku minta anak baik laki-laki maupun si solih dan solihah. Kenapa? Tawasul boleh. Tawasul dibolehkan dengan 2 perkara. Satu, dengan amal solih, termasuk membaca Al-Quran dan sholawat. Yang kedua, dengan orang yang solih. Hanya dua-duanya. Tawasul yang dibolehkan, firman Allah dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilah. Carilah yang oleh wasilah, suka lantaran. Satu, dengan amal solih. Yang kedua, dengan orang yang solih. Contoh, bagaimana dengan orang yang solih? Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, terkena musim kemarau yang begitu kepanjangan. Akhirnya
Nabi Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkah nabimu Muhammad dan keberkahan kebaikan paman nabimu Sayyidina Hamzah, mudah-mudahan segera diturunkan hujan. Itu tawasul dengan orang yang soleh. Silakan datang kepada kiai, minta doanya, minta kepada jangan minta kalau kepada para wali-wali jangan. Yang goib mah dengan wasilah bacaan ini sampaikan pahalanya kepada yang sudah tidak ada, kita bisa mengikuti seperti wali tadi. Minta kepada yang soleh yang sudah ada, yang masih ada. Minta. Wasilah dia supaya berdoa kepada Allah. Mungkin dia termasuk orang yang soleh, orang yang suci, bersih dari dosa besar. Doanya insya Allah dijabah oleh Allah. Ajalnya minta kepada Allah dari sekarang umur yang panjang beserta sehat dan bisa dipakai ibadah kepada Allah. Yang ketiga, amalnya. Baik dan jeleknya amal dituliskan di waktu 4 bulan. Amal kita ini hasil daripada sesuai dengan mafilmilah. Saya bisa ngomong, bisa di depan bapak-bapak, sudah tercatat di sana. Dan yang akan disampaikan sudah tertera di sana. Cuma ngomong doang, kita amal. Digerakin oleh Allah, diucapkan oleh Allah, tidak lepas. Bapak bisa didudukin oleh Allah. Banyak orang kayak ada kemauan yang lain tapi tidak mampu. Coba, tidak mampu. Celaka dan bahagianya di waktu 4 bulan. Celaka seseorang, bahagia seseorang. Oh, kalau gitu nggak usah beramal baik. Salah. Walaupun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dan kecelakaan seseorang, kita diperintah oleh Allah harus ikhtiar. Harus ikhtiar. Karena ada dalam hadis, jadi ternyata amal itu tidak jadi andalan. Ada seorang yang ahli ibadah baik siang maupun malam ibadah terhadap Allah. Tidak ada masalah dengan tetangga, tidak ada. Kata orang Sunda, cari ke nana, orang baik, orang bagus. Akhirnya dalam hadis, antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Karena diputus oleh Allah, dia termasuk ahli neraka. Akhirnya berbuat maksiat dia di akhirnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Su'ul khotimah. Akhirnya bagaimana? Masuk neraka. Ada contohnya, Barsiso. Dia termasuk ulama besar. Santrinya ribuan. Nah, santrinya ribuan. Jalan juga sudah di awang-awang, di atas. Kita pernah ke awang-awang jalan tanpa kapal. Paling naik kapal ya. Barsiso tidak. Luar biasa ilmunya. Tetapi diputus oleh Allah, dia ahli neraka. Digoda oleh setan. Tidak bisa. Hei, Barsiso, kamu harus minum arak. Wah, tidak bisa, itu dilarang oleh Allah. Kalau tidak bisa, kamu harus zina. Apalagi kalau tidak mampu, kamu harus membunuh. Sama dosa besar. Akhirnya bagaimana si setan ini digoda si itu Barsiso. Dia kayak zikir kepada Allah, siang malam tidak makan, tidak minum, tidak buang air. Akhirnya tertarik Barsiso. Kenapa kamu bisa begitu? Ibadah hebat itu, kata Barsiso. Begini caranya. Kamu harus berbuat maksiat dulu, harus minum arak. Harus minum arak. Akhirnya dia singkat cerita turun ke alam dunia, beli minuman arak yang memabukkan. Setelah diminum, yang menjualnya itu adalah perempuan, diperkosa, datang suaminya, dibunuh selakinya, tiga-tiganya. Akhirnya datang lagi si iblis tadi, merupakan dia tentara polisi. Akhirnya dipenjarakan. Penjara, singkat cerita. Hei Barsiso, kalau kamu pengen dikeluarkan dan pengen selamat, sujudlah kepada kami. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, isyarat saja. Isyarat Barsiso. Bagaimana? Mati dalam keadaan kufur. Naudzubillah, summa naudzubillah.
kiai itu, kiai besar, ulama besar. Ada lagi orang yang ahli maksiat dalam dunianya, tetapi keputusan Allah dia termasuk ahli surga. Sehingga antara dia dengan neraka karena ahli maksiat tinggal sejengkal lagi. Tetapi di akhir dia kena keputusan Allah, harus ahli surga. Akhirnya dia jadi ahli ibadah. Akhirnya bagaimana? Diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya, masuk surga. Tuh. Jadi apa? Jadi amal kita itu tidak jadi apa yang diandalkan. Seandainya dalam hadis kursi maupun seandainya tidak dengan fadl Allah, karunia Allah, tidak akan masuk surga hambanya. Jadi yang kita minta itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minta dari sekarang, minta kepada Allah, calon cucu kita ini, anak kita ini, minta kepada Allah supaya termasuk ahli surga, ahli kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di bulan ini, bulan apa ini? Maulid. Hebat. Saya pesan, perbanyaklah membaca sholawat orang tuanya supaya anak jadi ahli sholawat, ahli membaca sholawat, taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasulnya. Nanti kalau lahir laki-laki umpamanya, karena 4 bulannya di bulan Maulud diawali dengan kalimat Muhammad awalnya. Kesananya silahkan. Kalau perempuan bagaimana? Karena tidak tahu, kita cari istri-istri kakaknya Rasulullah. Siapa namanya? Hafsah atau siapa lagi? Aisyah atau yang lainnya, atau putrinya Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya silahkan, kalau ada panjangnya silahkan tambah lagi. Kenapa? Nama itu harus yang mengandung doa, supaya dengan nama itu jadi orang yang solih atau solihah. Amin ya rabbal alamin. Itulah salah satu yang saya sampaikan. Jadi kesempatan baik, kesempatan emas ini di bulan yang penuh bersejarah. Karena kita bisa tahu Islam, kita bisa iman kepada Allah dan Rasulnya, gara-gara ada dilahirkan hamba Allah yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah dengar bahwa nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Tetapi ada nikmat yang paling besar di atas itu. Siapa? Apa? Yaitu adanya Nabi Muhammad. Karena kita bisa iman dan Islam adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan begini, bahagialah orang yang masih hidup bersamaku, melihatku, kemudian wa amana bi, iman kepadaku. Bahagia. Coba bahagialah, coba kita merasakan, pikirkan dalam hati kita, kalau kita bareng bersama orang yang dimuliakan oleh Allah, yang paling mulia, bareng hidup, bagaimana bahagianya. Kemudian iman, tetapi walaupun hidup di waktu kurun Rasulullah, melihat Rasulullah, bahkan satu rumah, tetapi tidak iman, tetap aja neraka. Siapa? Abu Thalib. Rasulullah di Abu Thalib. Di Abu Thalib Rasulullah satu rumah, bahkan dikasih makan, dikasih minum, semuanya dari pamannya, tetapi tidak iman kepada Rasulullah, tetap ahli neraka. Sumatuba kata Rasulullah, bahagialah liman lam yaroni wa amana bi. Bahagialah bagi orang yang tidak pernah hidup bersamaku, tidak pernah melihatku, tetapi dia iman kepadaku. Oh, luar biasa. Termasuk orang Indonesia, termasuk kita ini kan berapa ratus tahun bedanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang iman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang dirahmati oleh Allah, intinya kita doakan apa yang diinginkan oleh keluarga, bahagia luar biasa karena baru mau punya cucu ini Bapak Haji Sunaras. Kita doakan apa yang beliau cita-citakan, niatkan, termasuk ibu yang menurut, termasuk bapaknya, doakan mudah-mudahan dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullah.